Part 3 dimulai. Geralt dan Natalie pun meneliti arsip rahasia gereja di bangunan tua itu, sedangkan di tempat lain acara pemakaman Pastor Harold baru dimulai. Geralt menemukan sebuah buku berbahasa Latin. Karena Natalie bisa berbahasa Latin, dia pun membantu menerjemahkan isi buku itu pada Geralt. Buku itu bertuliskan penyataan dari seorang pastor bernama Pastor Prescott tentang seorang penyihir bernama Maria Elnor yang dikenal sebagai mempelai setan. Maria Elnor mengaku dirinya telah bertemu dengan Bunda Maria, karena itu dia memiliki kuasa untuk memberikan mukjizat. Banyak orang yang disembuhkan oleh Maria Elnor dengan syarat dia menyerahkan jiwanya. Namun jika ada yang berani menentang Elnor, hidup orang itu akan berakhir tragis. Sedangkan di gereja Monsignor Delgrade memimpin upacara pemakaman Pastor Harold didampingi oleh Ellis. Kembali ke kasus Elnor, penduduk kota Banfield era jadul memutuskan untuk memberikan hukuman mati pada Elnor. Setelah disiksa berulang kali, Elnor akhirnya mengaku selama ini dia menyembah setan. Wajah Elnor ditutupi topeng yang menyerupai wajah perawan suci Bunda Maria, dan tubuhnya dibakar hidup-hidup oleh penduduk kota. Abu Elnor pun dimasukkan ke dalam boneka Ken yang telah didoakan oleh Pastor Prescott. Sedangkan di dalam gereja, Ellis kembali mendapat bisikan dari iblis yang menyamar menjadi Bunda Maria itu. Geralt pun berniat menemui Bishop Giles untuk membatalkan misa suci peresmian tanah lapang gereja itu menjadi situs suci umat Katolik. Geralt mengatakan bahwa mukjizat yang dilakukan Ellis bukan karena dia mendapat karunia dari Tuhan, melainkan dari sosok iblis. Geralt pun menjelaskan sosok iblis itu telah membunuh Pastor Harold karena telah menentang Elnor. Geralt juga menjelaskan Maria Elnor adalah iblis yang sangat berbahaya dan bisa menyesatkan banyak umat manusia. Namun Bishop Giles menganggap remeh penjelasan Geralt dan menganggap kematian Maria Elnor adalah sebuah insiden main hakim sendiri yang terjadi 2 abad lalu. Giles juga mengatakan Pastor Harold meninggal karena bunuh diri. Giles yang tanpa sadar sudah mulai terpedaya oleh pengaruh iblis jahat itu berbicara bahwa dia tidak mungkin membatalkan misa suci yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan dia heran dengan Geralt yang berniat menghancurkan karirnya kembali. Geralt menghubungi Natalie dan Natalie menjelaskan uskup melarangnya untuk bertemu Ellis. Geralt yang berada di perpustakaan keuskupan memberikan sebuah informasi baru. Sebelum kematiannya, Elnor melahirkan seorang putra yang diberi nama belakang Paget, yang berarti Ellis adalah keturunan terakhir Elnor. Elnor sendiri membuat perjanjian dengan iblis, dirinya akan kembali bangkit melalui garis keturunannya. Arwah Elnor yang marah berniat menyerang Geralt. Beruntung di saat bersamaan Monsignor Delgrade datang menolong Geralt. Delgrade mengatakan menurut ritus setan, Elnor akan mengejek Tritunggal Kudus dan membawa semua orang yang beriman kepada Elnor ke dalam neraka. Sedangkan di dalam gereja, Bishop Giles yang sedang melakukan upacara persiapan misa meminta para pengawal untuk mengawasi Geralt yang dia anggap sebagai pengganggu. Giles juga menjelaskan tata cara misa suci itu pada Ellis sebagai orang yang mendapatkan mukjizat. Dengan hikmat, Giles memulai misa suci yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia itu. Namun di lain tempat, Delgrade berniat menggagalkan misa dengan mengurung kembali jiwa Elnor ke dalam boneka Ken persis seperti yang dilakukan 2 abad lalu. Geralt mengakui kesalahan yang dia perbuat karena keisengan dirinya dia telah melepaskan roh jahat yang sangat berbahaya. Namun Delgrade mengatakan selalu ada kesempatan kedua bagi orang yang ingin bertobat. Geralt heran mengapa Tuhan memilih orang seperti dia, tetapi Delgrade menjawab Tuhan seringkali memilih seorang pendosa untuk melayani tujuan ilahi. Delgrade pun langsung menyalakan lilin, namun arwah Elnor sudah mengetahui rencana mereka. Delgrade meninggal setelah tubuhnya tertusuk kayu salib yang terbakar akibat ulah Elnor. Geralt dan Natalie yang ketakutan pun langsung berlari keluar dari tempat itu. Geralt dan Natalie terlihat putus asa karena mereka sudah tidak lagi memiliki cara untuk mengusir iblis terkutuk itu. Sedangkan di dalam gereja, Ellis yang telah dipengaruhi oleh Elnor meminta para orang percaya untuk beriman padanya. Ellis meminta mereka menyerahkan jiwa mereka pada Maria dari Banfield. Bukan hanya para jemaat gereja setempat yang terpengaruh, melainkan semua orang dari berbagai belahan dunia yang ikut mengikuti acara misa suci itu. Di tengah situasi itu genting itu, Geralt mendapat ide yang cemerlang. Memanfaatkan status dirinya sebagai wartawan penyebar hoaks, Geralt mengatakan tak pernah ada Maria. Itu semua hanya kebohongan semata. Geralt mengatakan dia sengaja menciptakan berita palsu agar dirinya kembali terkenal. Namun Ellis membantai dengan menggunakan Bunda Maria telah menyembuhkan penyakitnya. Begitu juga dengan ibu si bocil yang mengatakan anaknya bisa berjalan kembali setelah mendapat mukjizat dari Ellis. Namun Geralt mengatakan semua penyakit itu sembuh dengan sendirinya akibat kondisi medis yang dinamakan efek placebo. Dengan berbahasa isyarat, Natalie mencoba menjelaskan pada Ellis bahwa pamannya telah terbunuh oleh iblis yang selama ini telah memberi mukjizat palsu pada Ellis. Ellis pun mendengar bisikan yang mengancam akan mencabut semua karunia yang telah diberikan kepada Ellis. Ellis pun tersadar dirinya selama ini telah dipengaruhi sosok iblis yang sangat jahat. Ellis pun membuat orang banyak patah hati dengan mengatakan apa yang dikatakan Geralt adalah sebuah kebenaran. Ellis mengatakan Maria itu tidak nyata. Suasana pun menjadi kacau ketika pohon tempat Ellis mendapat mukjizat palsu itu terbakar beserta segala ornamen suci di sekeliling tempat itu.
Dalam kobaran api iblis, Elnor pun keluar dari sarangnya. Elnor pun memperlihatkan wajahnya yang hancur pada Bishop Giles. Bishop Giles yang ketakutan bertanya makhluk apa sebenarnya Elnor. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu, Elnor menjadi penghalang utamanya juga tak luput dari serangan Elnor. Paha dan tangan Geralt mendapat luka bakar akibat serangan iblis itu, dan ketika Elnor berniat mengakhiri riwayat Geralt, Elis datang untuk mengorbankan dirinya. Elis pun akhirnya meninggal setelah terkena serangan Elnor dengan jantung yang hangus terbakar. Namun Maria Elnor juga harus menetap selama-lamanya di neraka karena Elnor tidak lagi memiliki media untuk kembali ke dunia. Elis adalah orang terakhir dari garis keturunan Elnor, dan karena Elis sudah tiada, Elnor pun ikut musnah. Geralt begitu sedih setelah melihat Elis tidak bernyawa lagi. Hubungan mereka sudah begitu dekat bagaikan seorang ayah dan anak. Untuk pertama kali dalam hidupnya Geralt berdoa memohon pada Tuhan. Geralt tahu dirinya seorang pendosa dan tidak ahli dalam berdoa, tetapi dia memohon pada Tuhan agar menghidupkan Elis kembali. Tuhan menunjukkan kuasanya. Permohonan tulus Geralt didengarkan Sang Pencipta. Ajaib, Elis mendapat mukjizat untuk yang kedua kalinya, dan mukjizat ini merupakan mukjizat yang datang langsung dari Tuhan. Walau Elis kembali tidak bisa berbicara, Geralt tetap merasa begitu gembira setelah melihat orang yang dia sayangi dihidupkan kembali. Sain akhir pun beralih ke lokasi Elis, Geralt, dan Natalie yang berziarah ke makam Harold. Dengan berbahasa isyarat Geralt mengatakan pada Elis iman telah menyelamatkan mereka. Ketika beranjak pulang, Geralt mengatakan pada Natalie dia masih takjub dengan mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Elis, dan Natalie mengatakan mungkin Tuhan sudah hadir di tengah mereka. Geralt mungkin akan menggantikan tugas Harold untuk menjaga Elis, dan film pun sudah berakhir. Semua rasa bercampur aduk ketika menonton film berjudul The UNHOLLY ini, bukan ketakutan, kengerian, dan kesedihan semua bercampur menjadi satu. Pesan moral yang dapat dipetik dari film ini adalah sebagai umat beragama kita harus memiliki iman yang kuat pada Sang Pencipta. Jangan kita sampai salah memilih dan jatuh ke dalam dosa. Kita seringkali tidak bersyukur dan melupakan Tuhan. Padahal setiap hari Tuhan telah melimpahkan kasih sayang dan mukjizat pada umat manusia. Kita bisa bernafas, berjalan, melihat, makan. Bukankah itu semua mukjizat? Maka karena itu hendaklah kita lebih banyak berdoa dan berserah diri pada Sang Pencipta. Jadi film UNHOLLY bukan hanya sekedar menyajikan adegan hantu kejar-kejaran atau hal biasa lain dari film horor, namun banyak sekali hikmah yang didapat dari film ini. Oke Gus, jadi sampai di sini dulu kebersamaan kita. Jika ada tutur kata yang salah ataupun menyinggung Zain, mohon maaf ya. Bye bye, sampai ketemu lagi.